Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan tentang amal-amal di malam Lailatul Qadar. Kita harus tahu malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Malam tersebut disebut dalam ayat yang mulia di dalam surat Al-Qadar ayat 3 sampai ayat 5, yang artinya Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin rohnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. An-Nawawi mengatakan amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amal di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Amalan pada malam Lailatul Qadar yang pertama, semangat ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Amalan yang diisi adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sahurnya, yang artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Yang kedua, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dari sekelompok ulama Madinah dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan memaksimalkan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Musayyib mengatakan, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i yang qadim atau yang lama, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan di atas diambil dari kitab Al-Qaif atau Al-Ma'arif. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya di atas sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala separuh malam. Siapa melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalaman penuh. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Ketiga, melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya. Dari kitab Fatah Al-Ba'ari. Yang keempat, mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, jika ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doanya yang mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah SAW, berdoalah, Allahumma ini afun tuhibbul afa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, engkau maha memberikan maaf dan engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan, karena memaafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Hadis Tirmizi. Ibnu Rajab rahimahullah memberikan penjelasan menarik. Dianjurkannya banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah di malam Lailatul Qadar, setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir. Karena orang yang arif atau bijak adalah yang bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa amal-amal yang dia lakukan bukanlah amal keadaan atau ucapan yang baik. Oleh karenanya, ia banyak meminta ampun kepada Allah seperti orang-orang yang penuh kekurangan karena dosa. Yahya bin Mu'adz pernah berkata, bukanlah orang-orang yang arif atau bijak jika ia tidak pernah mengharapkan pemaafan atau penghapusan dosa dari Allah. Dari kitab Al-Lataif Al-Ma'arif. Moga kita mendapatkan keutamaan